kita baru-baru ini juga mendeteksi adanya permintaan orangutan, anakan orangutan dari Thailand dan India. Kasus gajah bunta yang dibunuh, kemudian setelah itu ada kasus lagi yang dipenggal kepalanya yang di Timur, itu gadingnya itu sampai ke Solo. Sebagian produk satwa liar itu dikirim dengan jasa ekspedisi pengiriman melalui darat. Thailand dan India ini hanya transit sebenarnya. Tujuan utamanya Timur Tengah. Hampir di setiap kasus yang kita tanganin itu ada keterlibatan oknum. Oknum ini mencari pasar. Kalau suatu operasi itu akan berhasil dilakukan, saya biasanya sakit perut. Oh, sakit kok perut bisa saya. gitu? Nggak tahu saya. Jadi ketika tanda-tanda kayak sinyal gitu. Iya, itu kayak tanda-tanda alam aja gitu. Kita dengan penjahat tuh kayak adu taktik. Siapa nih yang kuat taktiknya nih? Iya. Jadi kita harus adu taktik. Siapa yang sialnya lebih gede, dia kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bumo, terima kasih sudah kembali menyaksikan Butalk, tentunya podcast yang membahas tentang hutan alam dan lingkungan Aceh. Nah, seperti yang diketahui bahwa sebelumnya kita banyak sekali membahas topik-topik ya tentang hutan alam dan lingkungan, terutama terkait dengan bagaimana Aceh dengan keistimewaannya memiliki 4 spesies kunci yang tentunya juga menjadi ancaman, yakni ancaman perburuan. Dan kali ini kita tentu akan membahas bagaimana dalam penyelamatan satwa liar yang dilindungi ini untuk terhindar dari kasus-kasus perburuan dan perdagangan. Kali ini sudah hadir bersama kita di Butalk ada Bang Tezar Pahlevi. Kita sapa dulu sahabat Bumo. Assalamualaikum Bang Tezar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah hari ini fantastik ya. Iya, sehat? Sehat. Senang bisa diundang di podcast Butalk. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran, informasi terkait dengan ancaman perburuan satwa di hutan Aceh. Terima kasih Bang Tezar sudah bersedia untuk berbagi ya bersama kita hari ini. Sekarang Bang Tezar kegiatannya apa nih? Kebetulan saya adalah koordinator investigasi dan penegakan hukum. Banyak kerja-kerja melakukan pengungkapan membantu penegak hukum untuk mencari informasi terkait kegiatan ilegal khususnya perburuan dan perdagangan satwa liar yang ada di Aceh. Oke. Kalau sekarang Bang Tezar, kalau di investigasi dan penegakan hukum ini kegiatannya selain menjadi memonitoring bagaimana penegakan hukum, apa lagi Bang? Selain mencari informasi perburuan perdagangan tersebut, kita sering untuk memperkuat upaya pencegahan. Itu tentunya bekerjasama dengan pemerintah, baik itu di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ataupun dengan dari pihak kepolisian. Karena apapun intinya, apapun yang kita inginkan, mencegah lebih baik daripada mengobati, kan begitu. Jadi kita sebisa mungkin, sekuat mungkin kita cegah jangan sampai satwa kunci yang ada di Loser ini diburu dan diperdagangkan secara ilegal di pasar gelap. Sekarang kasus-kasus perburuan dan perdagangan satwa dilindungi ini seperti apa Pak? Dalam kurun waktu 5 tahun belakang ya, dari 2018 sampai 2023, perburuan dan perdagangan satwa itu masih terus terjadi. Meskipun jumlahnya itu naik turun, tapi kita meyakini bahwa perburuan dan perdagangan itu tidak berhenti. Apalagi kawasan ekosistem Loser merupakan satu-satunya tempat di Sumatera, di Pulau Sumatera, yang masih menyisakan 4 spesies kunci. Sedangkan di provinsi lain tidak memiliki 4 spesies kunci tersebut. Nah, ini menjadi satu sisi menjadi kebanggaan kita semua, kita memiliki 4 satwa kunci. Di sisi lain ini merupakan ancaman untuk kelestarian hutan Aceh. Jadi memang perlu suatu upaya, suatu tindakan untuk mencegah jangan sampai satwa kunci yang kita banggakan selama ini ada di hutan Loser ini diburu oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Ya memang ini juga menjadi tantangan ya Bang ya bagi Aceh dengan keunikannya, dengan memiliki 4 spesies kunci, tapi juga ternyata menjadi permintaan yang tinggi nih dari pasar-pasar gelap gitu untuk bisa memiliki satwa-satwa ini. Kalau kita lihat Bang, sebenarnya apa sih motif orang-orang itu untuk bisa berburu satwa-satwa dilindungi ini? Ya, bicara soal motif perburuan kita melihatnya ada level-level, nggak semuanya soal money ya, soal uang gitu ya.
Kalau di level pemburu, jawaban utamanya soal uang. Karena mereka mendapat pesanan dari pembeli untuk mencari suatu satwa, begitu ya. Otomatis kalau di level pemburu, ya jawabannya tentang soal uang. Motif mereka soal uang. Tapi di level kolektor gitu, bukan soal uang lagi. Ini soal prestis, soal kebanggaan. Kalau Cut melihat banyak di sosial media, pejabat A, pejabat B punya patung harimau misalkan, ada gading gajah yang dipajang di meja kerja gitu ya. Itu sebuah kebanggaan bagi mereka mempunyai produk satwa liar yang harganya lumayan fantastis gitu ya. Tidak semua orang bisa memiliki itu gitu. Selain harganya juga lumayan mahal, ada konsekuensi hukum sebenarnya yang melekat di situ. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa memiliki akses tanda kutip gitu ya untuk kebanggaan tadi. Oke, ternyata tidak hanya untuk kebutuhan konsumsi ya. Tidak. Memang sekarang juga menjadi kebanggaan untuk koleksi. Iya. Kayak ada apa ya namanya tuh, ada wibawa gitu ya. Kalau misalnya kita kepercayaannya mereka gitu ya. Kepercayaan mereka kalau mereka punya patung harimau karena dianggap harimau ini punya aura yang buas gitu ya. Jadi semacam menunjukkan bahwa kalau punya harimau, si pemiliknya ini juga punya aura seperti harimau gitu loh. Ganas gitu. Ganas gitu kan, kayak bisa menakutin orang gitu ya. Ya ini macam-macam itu kepercayaan-kepercayaan atau anggapan-anggapan bahwa memiliki satwa liar atau produk satwa liar itu suatu yang prestis ya bagi mereka. Untuk harga diri ya Bang? Untuk harga diri. Oke. Satwa-satwa dari 4 spesies kunci ini yang paling dominan itu apa Bang? Yang paling dominan itu kalau di Aceh ya, khususnya bicara konteks Aceh itu harimau. Harimau. Kemudian gajah, kemudian orangutan. Orangutan. Ya. Kalau harimau dan gajah ini kebanyakan yang diperjualbelikan secara ilegal itu kulitnya. Kalau harimau ya. Oh, harimau. Kulit, taring, kumis itu ya banyak mitos ya, banyak mitos. Kalau kumis itu katanya bisa digunakan sebagai pemikat lawan jenis misalkan. Terus dipakai juga sebagai jimat kalau taring. Ya untuk dukun-dukun itu ya, mitos-mitos ya. Itu. Jadi ada juga yang buat kalung kan dari taring harimau gitu. Jadi dipercaya mendatangkan semacam kan tadi dia buas, jadi semacam mereka beranggapan kalau punya ini wibawanya lebih terasa gitu-gitu. Itu mitos yang beredar ya. Tapi kalau gajah gading diukir menjadi bermacam-macam bentuk. Aksesoris ya biasanya. Biasanya begitu. Yang paling banyak ditemukan sebagai pipa rokok. Itu pipa rokok digunakan dibuat dari gading gitu. Dan juga dari ukiran. Kalau orangutan itu beda lagi. Orangutan itu dia diperdagangkan secara hidup. Jadi targetnya adalah anakan yang berumur 4-5 bulan. Kebanyakan dijadikan hewan peliharaan. Kayak monyet gitu kayak monyet, ya. Ya. Cuma sedihnya untuk mendapatkan anak orangutan, induknya harus dibunuh. Karena induk orangutan itu sama kayak kita, kayak manusia. Karena kita punya kedekatan dengan orangutan cukup dekat. Gitu ya. Jadi seorang ibu orangutan itu tidak akan melepas anaknya sampai dia benar-benar bisa dilepas. Gitu. Jadi di saat umur 4-5 bulan itu masih kategori bayi dan itu masih diasuh oleh induknya. Jadi untuk mendapatkan seekor anak orangutan itu harus kita bunuh dulu induknya. Gitu. Jadi ya bisa dibayangkan untuk dapat satu ekor orangutan kita harus bunuh keluarganya. Gitu. Ternyata banyak sekali ya ancaman dan dari untuk peliharaan, konsumsi dan juga untuk meningkatkan prestise hanya untuk bisa membunuh satwa-satwa ini gitu. Padahal satwa ini memang sangat luar biasa manfaatnya bagi alam Aceh gitu Bang ya. Nah, Bang, sekarang kalau kita menelaah lebih lanjut gitu ya. Satwa-satwa ini yang buru itu di kalangan mana aja Bang? Kalau kita bicara level pemburu, itu orang-orang lokal ya, orang setempat. Jadi karena nggak mungkin orang luar datang tanpa, ada beberapa case yang itu orang dari luar Aceh yang datang untuk berburu. Tapi lagi-lagi pasti mereka ditemani oleh orang setempat yang mengetahui seluk-beluk tempat mereka berburu kan begitu. Tapi ya kalau saya bisa bilang mayoritas pemburu lokal itu datang dari desa setempat. Warga setempat yang memang udah tahu gimana pergerakannya gitu ya. Oke, baik. Nah, pembeli biasanya itu datang dari luar
Aceh, bahkan juga dari luar negeri. Gitu. Kita baru-baru ini juga mendeteksi adanya permintaan anak orangutan dari Thailand dan India. Jadi satwa orangutan itu dari Aceh itu sampai ke sana, sampai ke Thailand, sampai ke India. Oh, udah mulai masuk kepada dunia ya? Sudah masuk ke jalur pasar internasional. Oke. Gitu. Dan ini rupanya udah terjadi sudah lama sekali. Gitu loh. Mereka memanfaatkan jalur laut untuk membawa orangutan itu ke Thailand dan India. Oke, ternyata letak geografis Aceh yang Selat Melaka ini juga bisa menjadi jalur internasional untuk perdagangan satwa. Temuan-temuan kita Bang, untuk mungkin dari hulu ke hilirnya ya, dari sisi perdagangannya itu udah kemana aja? Kalau kita fokusnya hanya di Aceh ya, di Aceh untuk hulunya di Aceh, karena memang mandarinya hanya di Aceh gitu ya. Tapi hilirnya ini cukup banyak. Kalau untuk Indonesia sendiri, kita paling jauh itu sampai ke Jambi. Ke Jambi, waktu itu kita mendapatkan informasi ada seseorang di Jambi ingin menjual 4 patung harimau Sumatera. Yang satu di antara itu berasal dari kawasan Leoser di Aceh. Kita trekking sana. Jadi memang Leoser ini merupakan sumber. Jadi kawasan Leoser saat ini merupakan sumber tempat perburuan. Nah, kemana dijual? Bermacam-macam. Ke Pulau Sumatera. Bahkan kalau Kak Cut ingat kasus Gajah Bunta yang dibunuh. Kemudian setelah itu ada kasus lagi yang dipenggal kepalanya yang di Timur. Itu gadingnya itu sampai ke Solo. Jadi, nah ini menarik juga nih. Menarik juga kita juga bulan lalu kita diskusi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Bagaimana kita meningkatkan efektivitas pencegahan gitu ya. Kita menemukan fakta bahwa sebagian produk satwa liar itu dikirim dengan jasa ekspedisi pengiriman melalui darat. Jadi yang kasus Aceh Timur itu gading yang sampai ke Solo itu dikirim lewat darat. Lewat kayak kurir-kurir. Kayak kurir kargo gitu. Kargo ya. Ya, jadi itu menggunakan jasa ekspedisi tersebut dia kirim sampai ke Solo. Jadi memang kembali saya bilang kalau hulunya ya Aceh ini sekarang ini dilirik banget sama pemburu-pemburu dari luar karena masih berlimpah banget kan soal satwa liar. Ya karena mengingat kita satu-satunya provinsi di Pulau Sumatera yang masih punya hutan cukup luas. Nah, terkait dengan pasar internasional kita baru menemukan adanya supply dari Leoser itu ke Thailand dan India. Dan menariknya bukan hanya sampai Thailand dan India. Thailand dan India ini hanya transit sebenarnya. Tujuan utamanya Timur Tengah. Dubai. Timur Tengah juga ini ya mengoleksi juga. Ya. Ada beberapa negara di Timur Tengah yang memang bukan negara ya, tapi individu yang tinggal di Timur Tengah itu yang suka mengkoleksi satwa liar yang eksotik di sana. Gitu. Jadi mereka bawa dulu ke Thailand, dari Thailand tim nyebrang ke Myanmar, Myanmar ke India, India langsung ke Timur Tengah. Saat ini kasusnya ada berapa Bang untuk melihat jumlah kasus perburuan dan perdagangan ini di Aceh? Sangat fluktuatif ya, sangat fluktuatif. Kalau saya tidak salah ingat, sepanjang 5 tahun belakang itu ada 33 kasus yang diungkap oleh penegak hukum. Kita nggak tahu berapa satwa kita yang telah diperjualbelikan tanpa diketahui oleh penegak hukum ya. Tapi yang berhasil digagalkan oleh penegak hukum itu, kalau saya nggak salah ingat 33 kasus. 33 kasus ya? Sepanjang 5 tahun belakang. Baik. Artinya para pelaku-pelaku ini yang memperdagangkan ini sudah masuk ke ranah hukum ya Bang? Sudah. Untuk saat ini bagaimana penegakan hukum dilihat dari sisi perdagangan satwa ini Bang? Kalau saat ini saya bisa bilang perhatian penegak hukum cukup tinggi ya. Cukup tinggi terkait dengan persoalan perdagangan satwa liar. Karena di teman-teman penegak hukum sendiri isu perdagangan satwa liar ini menjadi isu utama dalam rangkaian penegakan hukum di mereka gitu. Cuma memang kesulitannya adalah mengumpulkan informasinya karena memang mereka ini jaringan tertutup. Kalau kita bisa ibaratkan mereka bekerja seperti jaringan narkoba. Jadi dengan menggunakan komunikasi tertutup, lingkaran tertutup, jadi sulit untuk orang yang baru atau orang luar untuk bisa nembus ke jaringan perdagangan satwa liar ini. Mereka cukup
terstruktur ya. Mereka terorganisir. Makanya di Indonesia itu perdagangan satwa liar, kejahatan perdagangan satwa liar itu adalah kejahatan luar biasa. Nomor 3 loh di Indonesia. Ada narkoba yang pertama, kemudian perdagangan manusia, yang ketiga perdagangan satwa liar. Dan itu negara dirugikan puluhan triliun. Triliunan. Kerugian itu kalau itu hanya dari materi ya. Belum lagi kita hitung kalau kerusakan hutannya. Iya. Kerugian ekosistem yang ditanggung oleh kehilangan satwa-satwa tersebut itu mungkin nggak bisa dihitung kerugian. Ternyata memang dari sisi itu juga tidak hanya bagi manusia sendiri ya, bagi alam juga berdampak. Gitu Bang. Ya. Untuk faktor-faktor, kan kita sekarang udah mulai sosialisasi ya Bang ya, mungkin terkait dengan tidak boleh memburu, ini sudah lama, sudah lama sekali Aceh mensosialisasikan tidak boleh loh berburu satwa-satwa dilindungi ini. Kenapa bisa semakin terjadi Bang? Kira-kira faktor apa yang menyebabkan itu? Ya, maksudnya kejahatan, apapun nama kejahatan, itu tidak akan pernah hilang dari muka bumi. Ya. Kalau kita bicara kejahatan satwa liar, perdagangan satwa liar, ini merupakan suatu kejahatan yang sebenarnya kalau kita lihat undang-undangnya, mereka para pemburu, para penjahat ini, satwa liar ini mengkategorikan kejahatan ini kejahatan yang minim resiko. Oleh karena itu, untuk menghentikan kejahatan ini diperlukan adanya satu terobosan baru, satu mekanisme hukum baru untuk membuat efek jerak pelaku-pelakunya ini. Karena kalau kita merujuk undang-undang yang mengatur tentang satwa liar ini, Undang Nomor 5 tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam, gitu ya. Pelaku perdagangan satwa liar ini hanya dijerat paling lama pidana penjara 5 tahun. 5 tahun. Itu paling lama. Kebiasaan kalau sudah sampai ke pengadilan, hakim hanya memutuskan 2/3 dari tuntutan jaksa. Dan yang dari 33 kasus tadi yang saya sampaikan dalam 5 tahun terakhir, mungkin hanya 30% yang mendapatkan hukumnya secara maksimal. Mungkin 3-4 tahun. Selebihnya hanya setahun setengah begitu. Jadi cukup ringan ya hukuman yang diterima. Ya. Berarti untuk saat ini kasus-kasus perburuan ini masih lemah penegakan hukumnya ya Bang? Saya bilang masih lemah, enggak juga. Karena perhatian penegak hukum cukup serius soal ini. Tapi memang kita perlu satu mekanisme yang cukup mumpuni. Bagaimana di level deteksi dini supaya tidak terjadi perburuan itu perlu ditingkatkan. Gitu. Jadi bicara hilir kan penegakan hukum ya hilirnya. Tapi bagaimana kita bisa mencegah kejahatan ini terjadi? Itu yang mungkin perlu ditingkatkan ke depan. Gitu. Jadi memperbanyak atau mempertajam deteksi dini terkait dengan ada dugaan perburuan, itu yang penting. Karena kalau sudah bicara ke hilir penegakan hukum, secara keanekaragaman hayati kita udah hilang. Maksudnya harimau tadi udah aja patung udah mati, ya kan? Cara keanekaragaman hayatinya kita udah kehilangan satu individu harimau misalnya, begitu. Tapi yang memang yang paling penting kalau saya melihat pencegahannya perlu diperkuat. Artinya pencegahan dengan sosialisasi lebih diperkuat. Penjagaan hutannya lebih masif lagi ya Bang Tezar. Bang Tezar sebagai tim dari investigasi nih. Nah, ini menarik juga karena ini kan investigasi itu kan juga nggak main-main gitu Bang ya. Penuh dengan perencanaan, dengan taktik. Itu gimana sih? Mungkin boleh Bang cerita terkait dengan investigasi yang Bang Tezar lakukan, ancaman-ancaman apa yang mungkin pernah dirasakan selama melihat kasus-kasus seperti ini? Ya, kalau bicara soal investigasi secara mendalam, saya mungkin nggak akan cerita soal investigasi mendalam karena mungkin, tapi paling tidak secara garis besar itu kita mengumpulkan informasi lah, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, dari media sosial, dari warga-warga yang tinggal dekat hutan, gitu ya. Nah, informasi-informasi yang kita terima inilah yang kemudian kita kembangkan. Sampai kita menemukan bahwa informasi ini benar adanya, kemudian bisa ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Maksudnya lebih kepada ancaman dalam diri gitu. Ada nggak sih ketika di saat menginvestigasikan sesuatu itu ada ancaman-ancaman yang memang itu sangat membuat Bang Tezar itu ini pengalaman yang benar-benar
perlu nih yang sangat diingat di saat melakukan kasus-kasus seperti itu? Ya, jadi kalau ancaman nyata itu sampai saat ini belum kita rasakan. Ancaman fisik ya, belum kita rasakan karena memang kita mengelola yang namanya risiko dalam melakukan investigasi. Dan semua orang di tim saya itu belajar soal bagaimana mereka mengelola risiko. Udah menjaga keamanannya Sudah menjaga tentunya ya. Otomatis itu memang itu hal yang sangat fundamental bagi seorang investigator ya yang melakukan investigasi di lapangan. Dia wajib mempelajari bagaimana mengelola risiko. Jadi dia sudah tahu kalau kejadian A akan terjadi, apa yang harus dilakukan. Mereka sudah paham alur-alur yang akan dilakukan. Nah, ini saya juga melalui podcast ini saya juga ingin menyampaikan ya bahwa mungkin bagi teman-teman di luar mendengar kata-kata investigasi itu kayaknya menyeramkan gitu ya. Betul. Kayaknya kayak aduh ini bisa bahaya nih buat diri kita. Iya, kayak intel nih bakal ada ancaman gitu. Iya gitu. Tapi faktanya nggak seperti itu. Investigasi ini seni sebenarnya. Jadi seni bagaimana kita mengelola atau mengumpulkan informasi terus dan mengelolanya informasi sehingga itu menjadi sebuah produk laporan yang kemudian bisa ditindaklanjuti oleh yang berwenang. Oke. Sebenarnya itu. Jadi dalam melakukan kerja investigasi lapangan semua orang itu dilatih dulu. Nggak bisa kita cari orang langsung terjunkan dia ke lapangan, nggak bisa. Jadi memang di training dulu orangnya harus training dulu. Dia harus paham dulu apa sih investigasi, bagaimana langkah-langkah melakukan investigasi. Karena itu cuma ada tahapannya. Setelah mereka dirasa, oh ini udah cukup mumpuni nih untuk terjun ke lapangan gitu ya, untuk mengumpulkan informasi, mereka terjun ke lapangan. Jadi memang cukup safety dan cukup terukur yang apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di lapangan. Oh oke. Kalau dari sisi pelakunya nih, pelaku sindikat perdagangan satwa ini, mereka itu melakukan mulai berburu kemudian diperdagangkan itu gimana sih mereka bisa cara-cara mereka itu kita ketemu nggak gimana cara? Ketemu ya. Kita tahu. Jadi kita paham soal itu. Jadi gini, biasanya sindikat ini kan tadi saya sampaikan mereka punya jaringan, ya. Dan jaringan mereka itu sudah jaringan tetap. Nah, jadi ketika nanti ada permintaan nih dari salah satu kolektor misalkan. Saya butuh gading gajah, satu pasang, gitu kan. Nah, si kolektor ini akan menghubungi jaringannya dia, yang dia sudah kenal dan sudah pernah bertransaksi. Nah, si orang yang dihubungi tadi, dia akan mencari jaringannya dia juga di tingkat bawah, yang biasa melakukan perburuan, gitu. Jadi memang udah semacam terstruktur mereka, udah tahu kemana mereka carinya. Dan kemana mereka menemukan orang yang bisa melakukan itu. Jadi mereka udah tahu semua ini, udah tahu. Nah, biasanya orang yang melakukan perburuan juga sudah tahu. Kalau tadi ada yang pesan gading gajah misalkan, mereka udah tahu nih mau kemana, gitu loh. Harus ke lokasi A, lokasi B, mereka tahu. Dan mereka akan memantau kapan gajah-gajah itu melintas di wilayah yang mereka pantau, gitu. Jadi kayak udah paham lah mereka. Udah terkoordinir, terstruktur, dan tahu aja gimana pergerakannya udah tahu, ya. Mereka sudah paham. Oke, udah. Makanya kalau di Aceh Timur itu kan beberapa kali gajah mati karena diracun, karena diburu itu, karena mereka udah paham lapangan soal itu. Ada nggak hambatan dan tantangan untuk pencegahan kejahatan satwa liar ini? Tantangan pasti ada ya, tantangan pasti ada. Bagaimana kita bisa menjangkau ke seluruh wilayah di Local itu cukup luas ya. Dengan keterbatasan baik itu keterbatasan personil, keterbatasan anggaran, itu bukan menghambat tapi kayak skop wilayah itu ya skop yang bisa disampaikan soal pencegahan tadi itu nggak masif ya, nggak terlalu luas gitu. Itu salah satu hambatan di kita gitu. Terus juga yang melakukan pengumpulan data informasi ini juga nggak banyak orangnya, jadi kita nggak bisa mengcover seluruh loser gitu. Kita fokus ke beberapa wilayah yang kita anggap ini rawan sekali di sini. Kita membuat analisa. Jadi dengan loser yang luasnya 2,6 juta hektar itu, kita bagi beberapa wilayah yang kita anggap ini wilayah ini rawan, wilayah ini kurang rawan, wilayah ini berbahaya. Kita udah punya datanya. Jadi kawan-kawan itu akan ditugaskan di wilayah-wilayah yang kita anggap ini perlu dipantau. Berarti ada monitoring yang dilakukan oleh tim investigasi. Untuk oknum-oknumnya nih Bang, kadang kan sekarang kalau kita lihat pantauan di media, kan kebanyakan yang membunuh, yaitu yang berburu itu kan
para masyarakat kaum marginal gitu. Sementara hasil-hasilnya itu yang mafia perdagangan satwa ini adalah orang-orang yang konglomerat. Itu gimana sih pandangan dari Bang Tezar sendiri? Ya, ini sebenarnya bukan rahasia lagi ya. Jadi memang di rangkaian hampir semua rangkaian kejahatan kita temukan adanya oknum ya. Yeah. Hampir di setiap kasus yang kita tanganin itu ada keterlibatan oknum. Sejauh mana mereka terlibat? Ada yang hanya membackup saja. Jadi karena dia tadi kenal dengan, bisa saja nih oknum ini bagian dari keluarganya dia, bagian dari saudaranya dia. Jadi dia nih diminta untuk membackup kegiatannya mereka. Tapi juga ada yang memang terlibat langsung. Jadi memang oknum ini mencari pasar. Jadi nanti kalau ada orang yang datang ke dia dengan menawarkan nih ada kulit harimau misalkan, ada gading atau orangutan gitu. Dia mencari pasar. Dia yang langsung menawarkan ke pasar itu. Gitu. Jadi memang bukan rahasia umum lah kalau oknum itu terlibat. Apalagi tahun kemarin ya yang dikejutkan dengan memang itu menjadi isu paling besar. Bagaimana pejabat publik gitu loh bisa memperdagangkan satwa-satwa liar ini. Bang Tezar, mungkin ini lebih kepada gimana sih Bang Tezar ini bisa tertarik gitu untuk bisa terjun ke dunia konservasi, khususnya di dunia tentang investigasi ini. Jadi ceritanya panjang sekali ya. Iya. Maksudnya ya, jadi saya memulai karir saya di konservasi itu 17 tahun yang lalu. Saat itu sekali ya. Iya, udah lama sekali, 17 tahun yang lalu gitu. Saat itu awalnya sih jujur saya tidak punya ketertarikan, tidak punya pengetahuan soal konservasi. Dulu backgroundnya apa Bang kuliah? Saya pertanian. Oh, pertanian. Saya pertanian. Masih nyambung lah. Iya, konservasi masih nyambung. Tapi kalau soal investigasi penegakan hukum itu jauh banget. Jadi orang-orang banyak menilai saya ini sarjana hukum. Ternyata saya sarjana pertanian gitu ya. Jadi awal mula itu saya di konservasi di 2007. Di 2007 saat itu saya kerja di salah satu lembaga di Medan. Tugas pertama saya itu adalah melakukan survei populasi harimau Sumatera di Leuser. Nah, awalnya kayak shock gitu ya, karena dari saya sekolah nggak pernah membayangkan kerja masuk hutan, menggendong tas yang cukup berat gitu ya, dan bisa berhari-hari di tengah hutan tanpa komunikasi dengan keluarga, tanpa bisa bicara dengan kawan-kawan gitu ya, yang jauh di kota. Awalnya terkejut saya, jadi kayak kerjaan apa sih gitu, udah capek, udah di tengah hutan lagi gitu ya, makan seadanya gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa makin kesini tuh makin menjiwai gitu loh. Awalnya mungkin karena soal uang ya, soal materi. Saya kerja kan mengharapkan materi gitu. Iya, tidak bisa kita pungkiri ya Bang. Iya, tapi selama saya berkarir 17 tahun di konservasi, saya kayak udah jatuh cinta gitu loh. Maksudnya kita punya hutan yang memang kita perlu jaga untuk keberlangsungan hidup kita semua di Aceh gitu ya. Karena memang mungkin banyak orang berpandangan untuk apa dijaga hewan-hewan tersebut gitu. Ternyata rupanya hewan itu juga bermanfaat untuk kita sebagai manusia gitu. Jadi ini yang membuat saya akhirnya memantapkan hati, memantapkan jiwa, berkecimpung 100% di konservasi. Nah, kapan saya memulai investigasi? Saya mulai itu 7 tahun yang lalu. 7 tahun lalu? 7 tahun lalu. Soal satwa liar ya. Iya. Sebelumnya saya sudah mulai melakukan pengumpulan data informasi, tapi nggak fokus ke satwa liarnya. Satwa liarnya. Tapi saya fokus ke pembalakan liar waktu itu. Jadi kalau bicara investigasi, sebenarnya 12 tahun saya melakukan pekerjaan mengumpulkan data informasi. Tapi untuk satwa liar baru 7 tahun kebelakangan ini saya fokus ke satwa liar. Karena saya pikir ini cukup menarik isunya gitu loh. Karena ini kejahatan dianggap extraordinary crime gitu ya, bukan kejahatan yang biasa. Kejahatan yang terorganisir, terstruktur, dan punya jaringan yang cukup luas gitu loh. Jadi ini membuka mata saya, ini penting untuk difokuskan gitu. Nah, setelah saya berkecimpung, ternyata ini makin membuka mata saya gitu. Wow, ini gila banget nih kejahatan satwa liar ini gitu. Selain tadi melibatkan, karena dia berantai gitu loh. Jadi walaupun kita sudah menangkap satu orang nih, ini nggak berhenti kejahatannya gitu. Jadi memang cukup menarik bagi saya, cukup juga
penuh dengan tantangan gitu ya, karena juga tadi melibatkan oknum, melibatkan pejabat gitu ya. Tapi at least saya akhirnya melihat wah ini isu yang cukup penting untuk ditindaklanjuti gitu. Karena tidak bicara soal satwanya saja. Kejahatan satwa liar ini membuka banyak kejahatan yang lain. Di situ ada pencucian uang. Di situ ada korupsinya. Di situ ada kerugian alamnya. Jadi ini banyak banget yang terdampak dari kehilangan sumber daya alam kita, khususnya satwa liar tersebut. Kompleks banget berarti ya. Kompleks banget. Satwa liar ini bisa melebar kemana-mana masalahnya. Benar. Kemiskinan, pada ini juga ya bisa kompleks dengan hutan Aceh yang rusak dari hilangnya satwa. Kalau Bang Tezar selama investigasi atau ya terkait dengan penyelamatan satwa-satwa liar ini, ada nggak cerita menarik yang mungkin bisa dibagikan ke sahabat Buto? Sebenarnya ini nggak tahu saya benar atau tidak gitu ya. Tapi yang paling seru itu ketika kita dengan penegak hukum itu mulai merencanakan untuk menangkap pelaku. Gitu. Jadi itu cukup challenging gitu ya. Cukup penuh dengan tantangan. Iya, jadi menangkap pelaku ini nggak semudah kita nangkap balon gitu ya. Iya juga nggak semudah nangkap maling juga. Nangkap maling juga. Mereka cukup maling lari. Lari. Dia cukup pinter, dia cukup pandai. Bahkan di beberapa kejadian itu kita dikelabui, dibohongi. Iya, itu terjadi. Mereka juga pinter ya? Pinter sekali. Jadi kita tuh ketika melakukan operasi penegakan hukum bersama dengan penegak hukum, kita dengan penjahat tuh kayak adu taktik. Kita adu taktik. Mereka, anggapnya lagi panyo lagi jadi. Iya, ini siapa nih yang kuat taktiknya nih? Jadi kita harus adu taktik. Dan kebanyakan terjadinya di malam hari ya, malam hari. Jadi memang kita harus begadang, itu jadi itu benar-benar bisa meyakinkan si pelaku gitu ya. Sampai kita berhasil menangkap dia. Jadi ini penuh dan sebelum operasi dilakukan, kita sudah nyusun rencana A, B, C, D. Itu kebanyakan nggak jalan. Jadi di tengah perjalanan itu kita harus improvisasi. Karena cover side-nya gimana tuh Bang? Karena mereka juga punya orang yang mengintai gitu loh. Jadi kita nggak ujuk-ujuk datang ketemu transaksi enggak. Jadi kita mantau, dia mantau. Jadi kayak itu saya bilang kuatkan taktik. Siapa yang sialnya lebih gede, dia kena gitu. Gitu juga ya rupanya. Nah jadi saya punya satu, kalau kawan-kawan tuh menyebutnya kayak semacam tanda gitu ya. Kalau suatu operasi itu akan berhasil dilakukan, saya biasanya sakit perut. Sakit perut bisa saya. gitu? Nggak tahu saya. Jadi ketika tanda-tanda kayak sinyal gitu. Iya, itu kayak tanda-tanda alam aja gitu. Jadi teman-teman tuh kalau mau operasi gitu kan, kenanya tuh, Bang Teh, udah muncul nggak tanda-tandanya? Belum, saya bilang. Nah, itu saya nggak berhasil. Gitu. Gitu. Jadi kalau udah mulai sakit perut, mau BAB, nah itu biasanya berhasil tuh. Berarti memang udah tahu budayanya gitu ya. Iya, jadi kayak nggak tahu apa namanya feng shui atau apa gitu ya. Tapi ketika setiap kali operasi mau dilakukan, saya udah mulus-mulus, itu saya bilang sama kawan, ini berhasil ini. Alhamdulillah berhasil. Jadi bukan karena sakit perutnya berhasil ya, tapi kayak ada tanda ini operasinya akan berhasil gitu. Asik juga ternyata ya ketika kita sudah mulai investigasi nih, taktik-taktik gitu ya. Tapi ada serunya gitu. Seru. Jadi kalau Kak Cut melihat film-film James Bond misalkan di TV-TV, ya seperti itulah kurang lebih. Jadi kita beradu taktik dengan penjahat, siapa yang lebih kuat taktiknya dia yang menang. Luar biasa ya. Seru juga sih kalau bisa nanti terjun ke dunia investigasi. Ya mungkin enggak. Ya maksudnya kalau di Aceh kami sangat memang butuh banget perempuan yang punya ketertarikan dalam dunia investigasi. Karena saya cukup susah juga meyakinkan teman-teman kita, yuk kita coba belajar investigasi. Di awal mereka udah pada takut semua. Ini mengerikan Bang, ini nanti kami dibunuh lah, kami nanti diculik lah. Betul. Gitu. Ancamannya gitu ya. Ancamannya gitu-gitu, padahal enggak. Gitu. Luar biasa nih sahabat Bumo. Banyak tadi informasi dan bagaimana upaya-upaya pelindungan satwa-satwa ya dari tim investigasi dan penegakan hukum. Mungkin Bang Tezar apa nih harapannya untuk bisa memperkuat untuk perlindungan satwa liar di Aceh? Harapannya itu bagaimana kita Indonesia khususnya ya, itu punya satu semacam badan khusus yang menangani soal isu perburuan perdagangan satwa liar ini. Karena memang
suka tidak suka, kejahatan satwa liar ini kejahatan yang cukup luar biasa. Jadi selain merugikan alam, dia juga banyak menimbulkan persoalan-persoalan baru dan membuka kejahatan-kejahatan baru. Jadi harapannya Indonesia bisa concern soal isu perlindungan satwa liar lebih kencang lagi. Terus juga kalau bisa undang-undang yang menaungi soal satwa liar itu diperbaharui, diperkuat gitu ya, sehingga satwa liar yang ada di kita, khususnya di Aceh itu bisa terjaga dengan baik gitu ya, dan bisa terselamatkan juga. Gitu. Ya, tentunya kita berharap bahwa penegakan hukum ini juga semakin kuat. Dan juga satwa liar masyarakat teredukasi ya, bagaimana ternyata satwa ini punya manfaat loh bagi alam Aceh yang tidak bisa didapatkan oleh wilayah-wilayah yang lain dengan satwa endemik ini ya, Bang Tezar. Bang Tezar, ini mungkin apa yang ingin disampaikan untuk sahabat Bumo untuk melindungi satwa liar, satwa-satwa dilindungi tentunya dengan hal-hal kecil tapi ini berdampak besar bagi kita semua. Ya, mungkin kalau bicara apa yang bisa dilakukan gitu ya, karena nggak semua orang harus kerja di dunia konservasi untuk bisa bersumbangsi menyelamatkan satwa liar ya. Dengan menyebarkan podcast ini misalkan, informasi-informasi yang dibagikan di podcast ini membantu masyarakat yang lain tercerahkan bahwa kita di Aceh punya hutan yang cukup luas yang memang sangat bermanfaat untuk penduduk Aceh gitu ya. Kita juga punya satwa liar yang cukup dibanggakan, bahkan tidak selevel Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri pun mereka cukup menyanjung Aceh karena masih memiliki 4 spesies kunci tersebut. Jadi mari yuk sama-sama kita melakukan apapun yang kita bisa gitu ya. Walaupun hanya menyebarkan informasi terkait perlindungan satwa liar itu sudah cukup bermanfaat untuk menyebarkan pengaruh kepada masyarakat yang lain. Nah, luar biasa ya sahabat Bumo, ternyata bagaimana peran anak muda ini untuk bisa mengedukasi, untuk bisa mengikut kampanye, bagaimana ternyata satwa-satwa yang dilindungi ini terus kita jaga dan menghindari dari kasus-kasus perburuan dan perdagangan ya tentunya. Oke Bang Tezar, luar biasa kegiatan hari ini, podcast kita hari ini banyak banget informasi yang kita dapat. Makasih banyak. Terima kasih sudah diundang di podcast. Iya, sama-sama. Ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Terima kasih kepada sahabat Bumo juga yang sudah menyaksikan ya, stay tune di podcast kali ini. Baik, kita tutup podcast hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.